dinamisasi soal siapa bakal jadi pendamping Pak Ganjar untuk bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang makin menarik. Ini berbeda dengan dua kandidat capres, baik dari Koalisi Perubahan maupun Koalisi Indonesia Bersatu. Setelah beberapa nama disebut, seperti kita ketahui, dalam jumpa pers Rakernas di ketiga PDI Perjuangan, Mbak Puan menyebut beberapa nama kandidat pendamping Pak Ganjar. Ini dia, info terkini Widya. Tiga, agar apa yang kita semua cita-citakan, keberlanjutan pembangunan Mas Ganjar Pranowo diridhoi Allah. Ada nama Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, juga ada Mas AHY. Bahkan tidak lama lagi akan ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Ketua Umum Demokrat itu. Banyak pihak menyambut positif adanya pertemuan ini sebagai peredam ketegangan kedua orang tua mereka, yakni Bu Megawati serta Pak SBY. Selain nama yang sudah disebutkan tadi, ada nama lain yang juga disodorkan beberapa pihak, di antaranya Sandiaga Uno, Kiai Nasaruddin Umar, serta Tengku Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang. Justru ketiga nama terakhir ini jadi perhatian banyak pihak. Pak Sandi, Menparekraf, diprediksi bakal disodorkan oleh P3, partai baru di mana Pak Sandi bergabung. Lalu ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, salah satu tokoh umat Islam yang dedikasi kebangsaannya tidak perlu diragukan lagi. Bukan sekedar ulama, melainkan juga akademisi serta punya banyak kontribusi bagi bangsa ini. Dari kabar yang beredar, yang mengusulkan tokoh asal Sulawesi Selatan ini malah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati. Nama terakhir yang juga masuk radar adalah Tuan Guru Bajang, Ketua Harian DPP Perindo. Tentu, nama beliau disodorkan oleh partai milik Pak Haritanu saat Perindo melakukan pertemuan dengan DPP PDI Perjuangan. Bahkan, tempat duduk TGP bersebelahan dengan Pak Ganjar. Profilnya juga tak kalah mentereng dari Pak Kiai Nasaruddin, ulama yang disegani di seluruh Nusantara ini. Bisa jadi, P3 yang semula mendukung Pak Sandi agar dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah itu akan kalah pamor dibandingkan kedua nama tadi. Pak Awi, salah satu ketua DPP P3 kemarin menyatakan, kriteria pendamping Pak Ganjar harus bisa menopang serta melengkapi. Tidak hanya itu, tetapi juga seorang Muslim serta berasal dari luar Jawa. Dengan demikian, posisi Pak Nasaruddin serta TGB makin kuat di antara kandidat lainnya. Kelebihan TGB dibanding Kiai Nasaruddin adalah pengalaman politik serta memimpin daerah. Belum pernah jadi anggota DPR, kemudian Gubernur NTB 2 periode ini, dan saat ini jadi tangan kanan Pak Haritanu. Di NTB, mungkin hanya Pak Fahri Hamzah yang bisa menyaingi ketenaran beliau. Adanya dua kandidat cawapres yang ketokohannya kuat, serta berasal dari luar Jawa, otomatis menambah kekuatan PDI Perjuangan. Kenyataan ini bisa menyebabkan P3 urung mengajukan Menparekraf, Pak Sandiaga Uno, sebagai pendampingnya. Lawan-lawan politik akan berpikir keras, serta bakal sulit mengalahkannya. Siapapun tahu, integritas, dedikasi, komitmen, apalagi pengetahuan agamanya juga lengkap. Bukan hanya itu, mereka adalah tokoh muslim yang teduh, tidak pernah berdakwah dengan cara-cara provokatif, memfitnah, apalagi mengadu domba. Dengan didampingi mereka, lawan politik yang akan menyerang dengan isu-isu agama bakal berpikir 1000 kali. P3 sendiri juga mengaku nama Kiai Nasaruddin juga termasuk yang diusulkan dari bawah. Hingga saat ini, PDI Perjuangan mengakui sudah beberapa nama yang masuk, namun masih harus melewati kajian yang mendalam. Yang jelas, baik Kiai Nasaruddin maupun TGP memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, lalu ada kepentingan apa Mbak Puan menemui Mas AHY? Gini ya, PDI Perjuangan itu bukan partai kemarin sore. Visinya jelas memajukan Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Berlawanan dalam konteks politik itu biasa. Namun, komunikasi harus tetap dijaga. Bisa jadi, itu rencana pertemuan keduanya itu demi menolong Mas AHY yang oleh teman-temannya di Koalisi Perubahan cuma dikasih harapan kosong.
Makanya dengan adanya pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY ini, Demokrat bisa menggertak dengan lebih gagah. Bila perlu, kalau memang tidak membuat koalisi perubahan berubah, tinggalkan saja mereka. Buat apa Demokrat bertahan di sana? Toh sejak dideklarasikan 8 bulan yang lalu, elektabilitas Pak Anies juga tidak ada perubahan apapun. Tapi Mas AHY harus ingat, jika merapat ke PDI Perjuangan, tidak usah banyak tingkah. Belajar berpolitik yang baik dulu. Cermati, amati, pelajari, dan nanti di 2029 silahkan kalau mau memainkan akrobat politik. Mungkin kalau disandingkan dengan Pak Kiai Nasaruddin, Mas AHY unggul di pengalaman politik. Namun, belum tentu kapasitas kepemimpinan beliau kalah loh. Wong pengalamannya juga banyak. Lagian Mas AHY kan dari Jawa, sehingga menarik pemilih luar Jawa lumayan berat. Namun kalau mau mendukung capresnya PDI Perjuangan, setidaknya bisa dapat menteri lah. Lihat, Pak Prabowo dulu di Pilpres lawan Pak Jokowi. Begitu mau bergabung, buktinya dapat 3 kursi menteri tuh. Ada kursi Menhan, Menparekraf, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau sejak awal mendukung, Mas AHY bisa bernegosiasi minimal 2 posisi menteri dapatlah. Nanti Mas AHY pegang Menpora. Apa nggak keren tuh Mas? Nah, lupakan jadi pendamping Pak Ganjar. Ingat itu, nanti pas ketemu Mbak Puan, silahkan langsung saja bilang Demokrat, silahkan dukung. Kalau cawapresnya Pak Kiai Nasaruddin atau TGB, gimana mau melawan mereka? Misalnya Pak Prabowo gandeng Pak Erik, sementara Pak Anies mau sama siapa? Peluangnya tinggal sama Pak Aher loh. Nama Bukofifa juga jadi kandidat pendamping Pak Ganjar. Terus apa kita yakin Bukofifa mau jadi cawapresnya Pak Anies? Nggak akan, bakal berat. Oh iya, jika Demokrat merapat ke PDI Perjuangan, koalisi perubahan sulit bertahan. Berharap siapa yang bergabung? PKB sudah sama Gerindra, P3 juga sudah mendukung Pak Ganjar. Yang tersisa hanya Golkar dan PAN. Golkar tidak mungkin ke sana. Masa presentasinya partai lebih besar, Pak Erlangga hanya cawapres? Bisa dipastikan tidak mau akan terjadi. Apalagi peluang kalahnya lebih besar dibandingkan peluang menangnya. Bila PAN merapat ke sana, lalu Pak Zulkifli Hasan jadi cawapres, apa yang bisa diandalkan dari pasangan Anies dan Zulkifli ini? Dalam sejarah elit PAN menjadi cawapres selalu kalah loh. 2004, Pak Amin maju berpasangan dengan Pak Siswono Yudhoyono, menduduki urutan kelima alias paling bawah dalam perolehan suara. Kemudian 2014, saat Pak Hatta Rajasa jadi cawapresnya Pak Prabowo, ya kalah sama Pak Jokowi dengan Pak JK. Yakin Pak Zulkifli Hasan mau maju bareng Pak Anies? Wah, kalau seandainya boleh taruhan nih, mau tuh saya taruhan. Paling tidak taruhan bakso 2 mangkok kalau Pak Zulfas berani jadi pendamping Pak Anies maju di Pilpres 2024 mendatang. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media